Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Kita akan coba untuk analisa yang trading jangka panjang atau pakai yang swing trading. Kita pakai namanya swing trading. Nah, swing trading ini trading dalam hitungan hari, minggu, bahkan sampai bulanan. Ada satu lagi namanya position trading, itu biasanya ke investor, jadi dia tahunan ya. Nah, kita sampai ke wilayah swing saja biar tidak terlalu lama. Artinya ketika kita entry atau kita analisakan, target yang kita buat pun bukan untuk 1 hari, 2 hari, tapi bisa untuk minggu-minggu berikutnya, bisa untuk bulan berikutnya gitu ya. Di dalam swing ini target dan resiko sudah beda, kemudian time frame yang digunakan juga beda. Minimal D1 bisa kita menggunakan W1 time frame-nya. Sekarang target dan resiko. Yang begini tidak bisa menggunakan 2%, terlalu kecil. Ya, kita hitung yang gampang ya. Kita hitung yang gampang seperti ini contohnya. Ya, kita hitung yang paling sederhana saja. Kalau yang day trading ini pakai time frame H1 rata-rata. Kalau yang swing ini kita menggunakan D1. Kalau day trading itu target sehari 500 sampai 700 pergerakan ya, 5 sampai 7 poin itu. Maka di swing ini nanti bisa lebih ya, tergantung kita mengalokasikan berapa hari ya. Berapa hari atau berapa minggu misalkan. Nah, saya contohkan misalkan yang swing ini kita rencanakan 1 hingga 2 bulan ya. Anggap saja 1,5 bulan atau 1 bulan ya. 1,5 bulan, 1 bulan. 1,5 bulan itu 30 hari kerja. 1 bulan itu 20 hari kerja. Kalau 1,5 bulan ya kita hitung 30 hari kerja. 30 hari kerja. Target per hari tidak seperti ini ya, terlalu banyak. Kita bisa turunkan antara 250 sampai 350 di sini target per harinya. Nah, saya ambil tengah-tengahnya saja ya, dari ini ke ini saya ambil yang gampang di 300 ya, 301 hari. Sehingga kalau 30 hari kerja berarti kira-kira 9.000. Kira-kira 9.000 ya, karena ini kita alokasikan waktu 20 hari sampai 30 hari, maka kita bisa ambil antara 7.000 sampai dengan 9.000 ya. Kalau lotnya 1 berarti $7.000 sampai $9.000. Ini target dulu. Sekarang resiko kita bisa menggunakan risk dan reward ratio 1:2 oke lah. 1:2 oke ya. Tapi kalau saya sendiri 1:1 plus ya, 1 lebih. Contoh begini. Kalau saya targetnya 7.000, maka saya resikonya saya kasih 4.000. Kalau 9.000, maka resikonya saya bisa gunakan 6.000 misalkan begini ya, contoh. Resikonya yang 7.000 adalah 4.000, yang 9.000 adalah 6.000. Oke, prakteknya begini. Atau apa ya? Cara analisanya. Cara analisa yang swing itu bagaimana ya? Cara analisa untuk swing trading. Nih, cara analisa. Yang pertama paling akurat itu ketika ada swing high dan swing low. Swing low artinya ada ayunan yang ekstrim atau double top atau double bottom. Swing high dan swing low, double top, double bottom. Yang kedua bisa kita menggunakan follow trend. Kita menggunakan follow trend, ikut trend.
Kalau swing high, swing low ini bisa berbalik. Kalau yang kedua ini follow trend, ikut trend. Nah, sekarang saya contohkan yang swing high, swing low, yang ada ayunan yang ekstrim. Contoh misalkan saya kasih sebelah kiri yang sudah terjadi ya, biar gampang kita. Oke, kita coba lihat yang sebelah kiri misalkan ya. Yang ada ayunan ya, kita lihat. Nah, ini ada ayunan ya. Yang ayunan itu dia cukup ekstrim dan terlihat di sana ya. Yang paling gampang kita lihat dari pola yang terbentuk di sana ya. Misalkan begini. Oke, saya lihatkan dulu. Saya bersihkan dulu. Nah, ini ada ayunan yang cukup serius ya. Oke, saya coba lihat dulu yang pertama tadi ada swing high dan swing low atau membentuk double top atau double bottom ya. Pakai euro, pakai XAU aja ya. Biar gampang kita fokus di XAU. Oke. Jadi kalau kita melihat dari sisi ayunan itu begini ya. Satu, ketika dia membentuk satu pola namanya double top atau double bottom ya. Ketika dia bergerak turun begini, perhatikan yang di bawah ini. Ini ada ayunan yang luar biasa di sana. Kemudian dia bergerak naik. Ya, bergerak naik. Setelah itu bergerak turun dia. Nah, sorry, itu kita gunakan time frame-nya keliru ya. Time frame-nya kita lihat di D1, minimal di D1, minimal di D1 ya. Nanti kita lihat seperti ini. Ketika dia bergerak turun, kemudian naik, kemudian turun. Nah, di sini ada namanya double bottom. Nah, kapan kita bisa melihat ini terbentuk double bottom? Saat dia terhenti merahnya, kemudian sudah menjadi warna hijau. Karena itu kita menunggu konfirmasinya di sini. Ini harus terbentuk dulu. Karena ini belum terbentuk, berarti bisa turun lagi. Tapi ketika merah ini terhenti, berada di area yang sama, berada di bottom yang sama, satu garis, mendekati satu garis itu, dan mulai ditolak di sana, mulai berbalik naik. Dan ini harus terbentuk candle hijaunya. Maka karena ini menggunakan time frame daily, harusnya satu hari selesai dulu, baru hari berikutnya kita lihat, oh ternyata di hari kemarin sudah ada bullish di sana. Sehingga saatnya yang tepat untuk entry buy di candle berikutnya, di hari berikutnya. Di sini buy-nya. Misalnya lotnya 0,5, misalkan lot 0,2 atau terserah, terserah. Ini contoh aja. Nah, kita buy-nya di sini. Kemudian di mana kita menempatkan target dan resikonya ya. Satu, posisi sudah masuk, saya tandai dulu dengan garis biar gampang ya. Oke, tadi kita alokasikan sekitar 1 bulan atau 2 bulan ya. Meskipun tidak fix ya, ada kalanya nanti lebih kecil atau lebih lambat, ada kalanya lebih lama ya. Kita targetkan tadi antara 6.000 ya, target kita tadi berapa ya? Kita coba lihat targetnya per hari sekitar 250 sampai 350, sehingga kita target sehari itu 300. 320 hari kerja berarti 6.000 kalikan sampai dengan 36.000 sampai dengan 9.000, kita ambil rata-rata 7.000 misalkan. Oke, kita targetkan 7.000. Dari titik entry kita tarik targetnya 7.000 ya. 7.000 itu pas di sini ya. Atau di swingnya di sini ya, target yang lebih masuk akal itu di swingnya di sini. Nah, tadi kita ukur sekitar 7.000, maka pas di sini. Nah, kita bisa targetkan di sini untuk TP ya, target profitnya. Kemudian resikonya di mana? SL-nya. Tadi sudah kita sampaikan, untuk stop loss-nya kita bisa menggunakan resiko 1:2 juga boleh. Saya sendiri cocok dengan 1:1 lebih, 1 dilebihkan. Jadi prakteknya seperti ini.
Kalau targetnya sekian, maka SL-nya saya turunkan di bawah sedikit ya. Oke, jadi SL-nya saya turunkan. Oke, saya kurangi begini. Jadi 1:1 lebih ya, tidak sampai. Kalau 1:2 itu begini. TP-nya yang panjang, SL-nya yang pendek ya, 1:2. Resikonya di sini 1:2, berarti di sini SL-nya. Atau kita bisa gunakan 1:2 ini ditambahkan lagi setengahnya, sehingga taruh di sini. Ya, atau di sini, taruh di sini boleh. Stop loss ini adalah bagian dari pembatasan risiko, tetapi kasih jarak yang lebih leluasa sehingga potensi tersentuh itu kecil. Kira-kira begitu ya. Jadi SL bisa tempatkan di sini kalau kita menggunakan 1:2, tapi saya sendiri lebih condong ke sini ya, 1:1 plus. Kalau dia bergerak turun, masih ada ruang yang cukup untuk dia bergerak di situ tanpa tersentuh dan kembali naik lagi. Targetnya tercapai dalam waktu mungkin 1,5 bulan ya, 1,5 bulan tidak sampai. Kira-kira seperti itu.